Selamat pagi, Youth GPP Sejahtera yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau siapin dulu hati kita. Kita mau angkat satu buah pujian. Judulnya Tenang. Yang udah tahu lagunya, boleh sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kalau yang belum tahu, kita sama-sama belajar. Katakan, Bapa kau mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Halo semuanya, hai, apa kabar? Semoga semuanya keadaan baik-baik saja ya. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau buka dalam doa dulu. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa menjadi murid Tuhan, untuk kami bisa mendengar sebagian daripada firman-Mu, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpin dan berjalanlah beserta kami Tuhan, untuk kami bisa mampu melewati hari-hari kami. Terima kasih dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kita mau mulai ibadah kita ya. Kalau Kaksi hari ini mau bawain judulnya mempergunakan waktu. Di sini kita mau sama-sama belajar untuk kita bisa menggunakan waktu kita seefektif mungkin, seefisien mungkin, supaya rencana Tuhan bisa tergenapi melalui hidup kita, supaya kita tahu juga Tuhan mau apa sih dalam hidup kita. Tapi sebelum kita tahu,
Tuhan mau apa, atau yang sudah tahu bagus bisa diteruskan, tapi bagi kita yang belum, mari kita tetap melakukan yang terbaik. Kita mau belajar untuk melakukan yang terbaik semuanya untuk Tuhan. Nah, kakak mau di sini mau ngambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Nah, kakak bacain dulu ya. Nih kalau kakak kembali, kakak masih pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Nanti teman-teman bisa tetap pakai terjemahan ini atau pakai terjemahan bahasa Indonesia yang biasa ya. Nah, kakak mau bacakan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Orang orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas, tetapi selama musim menuai, mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik. Nah, di sini Alkitab ngajarin kita di Amsal 6 ayat 6 sampai 8 ini untuk kita disuruh melihat semut. Kita belajar dari semut. Kita semua pasti tahu semut. Semut apa, binatang apa, dan pasti kita semua bisa menemukan semut di perkarangan rumah kita, di sekitaran rumah kita. Sangat gampang. Nah, kita disuruh memperhatikan semut gitu. Mungkin daripada kita semua udah tahu lah ya. Mungkin di sekolah juga dipelajari tentang semut. Nah, di situ semut mereka ngumpulin makanan di musim panen atau di musim musim kemarau lah. Nah, mereka bisa berkeliaran tuh kemana-mana. Mereka cari makan, mereka ambil apapun yang makanan yang mereka temuin, mereka bawa ke markas mereka atau mereka bawa ke sarang mereka. Mereka kayak punya penyimpanan makanan di sana, mereka simpan. Nah, pada saat musim hujan atau musim eh, paceklik tadi melanda, mereka nggak kelaparan karena mereka ada stok makanan mereka. Mereka tidak takut gitu, karena mereka sudah menyimpannya dari jauh-jauh hari. Nah, Tuhan mau ngajarin kita supaya kita meniru semut tadi. Dalam arti di sini kita belajar untuk bijaksana, untuk memakai waktu. Kapan kita harus melakukan apa, kapan kita harus melakukan apa. Nah, di sini kita mau belajar untuk kita melakukan yang terbaik yang kita bisa di waktu-waktu kita gitu. Nah, di sini kakak juga mau belajar, kita sama-sama mau belajar. eh, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau semut tadi mereka nggak ada pemimpinnya, mereka nggak ada yang ngawasin, tapi mereka bisa melakukan yang terbaik gitu untuk koloni mereka. Nah, di sini juga kita mau belajar untuk kita ini punya pengawas loh, kita punya Tuhan loh yang mengatur kita, yang ngebimbing kita, kita yang mengasih kekuatan untuk kita melewati hari-hari kita. Nah, di sini kita harus bisa jauh lebih baik daripada segerombolan semut tadi. Makanya Alkitab ngajarin untuk kita belajar dari mereka, dari koloni semut tadi. Nah, di sini kita mau belajar untuk kita manusia, Tuhan kasih kita akal, Tuhan kasih kita pengetahuan yang lebih dari semua hewan yang ada. Nah, di sini kita harus pakai waktu kita harus pakai apa yang Tuhan kasih tadi untuk kita bisa menambah ilmu kita. Kalau tadi semut, mereka juga menyimpan makanan, ya kita juga harus menyimpan uang kita, kita belajar menabung, investasi, tapi itu buat nanti kita teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, kita tambah dulu ilmu kita. Jadi kita belajar, pakai waktu untuk belajar. Belajar nggak semuanya harus apa yang ada di sekolah yang kita pelajari. Banyak yang kita bisa pelajari lagi. Kita upgrade kemampuan kita upgrade skill kita. Contohnya ada teman-teman yang suka masak, kita bisa upgrade kemampuan masak kita. Mungkin kita coba masak masakan yang belum pernah kita coba gitu. Kita praktekin, kita cobain orang makan, enak. Nah, kita simpan, mungkin suatu saat kita bisa buka restoran, kita bisa bikin kafe dengan menu yang kita pelajarin tadi. Kita sama-sama belajar untuk waktu-waktu kita pakai, jangan kita buang dengan sia-sia karena ketika waktu kita buang sia-sia, hari-hari kita itu terasa cepat berlalu. Makanya suka banyak nggak sih kita dengar atau bahkan kita kayak nggak kerasa ya udah seminggu, nggak kerasa ya udah sebulan, nggak kerasa ya udah mau akhir tahun lagi. Semuanya kita bilang nggak kerasa. Mungkin karena kita melewati hari-hari kita terlalu banyak untuk kita buang, nggak kita pakai untuk bermanfaat gitu. Makanya di sini kita mau belajar dari koloni semut tadi.
supaya kita bisa bijaksana untuk memakai waktu yang Tuhan kasih, waktu yang Tuhan percayakan untuk kita. Karena umur kita nggak ada yang tahu kan. Jadi yang penting gini, yang kita lakukan hari demi hari untuk menyenangkan Tuhan, apa yang Tuhan mau sambil kita pakai untuk kita berdoa, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan? Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Ayo kita tanya Tuhan. Kita mulai bangun lagi saat teduh kita ngobrol sama Tuhan, pakai waktu kita juga untuk sama Tuhan. Supaya dengar-dengaran sama Tuhan kita bisa ngobrol, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau. Jadi skill kita tadi kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kita masak, kita belajar masak, kita masak, umpamakanlah itu kita untuk masak untuk Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan itu bisa yang terbaik. Nah, ketika skill kita sudah kita asah, pengetahuan kita tambah. Nah, disitulah nanti pada saat waktu yang tepat itu bisa kita gunakan untuk memberkati banyak orang di luar sana. Ketika kita nanti bekerja atau kita jadi pengusaha, kita bisa mengumpulkan banyak orang-orang di sekitar kita untuk kita bantu mereka. Skill-skill yang kita punyai tadi yang sudah maksimal, kita bisa tularkan ke orang lain, kita bagi ke orang lain supaya orang itu terberkati dan orang itu nanti bisa memberkati orang lain. Ketika kita sudah bisa upgrade diri kita pakai waktu kita yang ada, yang Tuhan percayakan. Nah, disitulah kita mulai bangkit. Nah, kalau kita nggak pakai waktu kita sehari-hari, waktu kita yang Tuhan kasih itu, kita bisa jadi apa sih? Nah, di sini Alkitab juga kasih tahu di kelanjutan tadi ada Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Kakak bacain ya. Sampai kapan si pemalas itu tidur? Kapan ia bangun? Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat. Dan ia berkata, "Ah, aku tidur sejenak, aku ngantuk." Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Nah, di sini ada upah untuk kita yang pemalas gitu. Selain tadi Alkitab ajarkan, kalau kita harus belajar dari semut untuk kita bisa pakai waktu kita, waktu yang Tuhan berikan. Di sini juga Tuhan ajarkan kita kalau kita menjadi pemalas. Nah, kalau kita menjadi pemalas, kita dibilang di sini ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata. Jadi pilihannya ada dua. Kalau antara kita jadi seperti semut tadi yang bijaksana, memakai waktunya yang dipercayakan untuk mengumpulin makanannya, atau kita sebagai manusia pakai waktu yang Tuhan berikan untuk kita mengupgrade skill kita, pengetahuan kita, atau kita yang kedua ini tadi. Kita menjadi seorang pemalas yang kita bilang, "Ah, aku ngantuk, aku mau tidur dulu." Nah, kayak di ayat ini tadi. "Ah, aku tidur sejenak, aku ngantuk." Nah, kita mau orang yang seperti apa nih? Nah, karena resikonya pun ada. Kita akan ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang akan datang kepada kita, dibilang di sini. Menurut Kakak, Alkitab bukan mengancam sih. Jadi Alkitab hanya memberitahu kepada kita kalau kita nggak lakukan yang seperti diajarkan tadi, kita pakai hikmat kita untuk memakai waktu, kita akan menjadi seperti ini. Kita akan menjadi pemalas. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pada saat kita ngelamar pekerjaan suatu saat atau kita masuk ke kuliah, kita nggak bisa menyelesaikannya dengan waktu yang tepat, dengan nilai yang terbaik, karena kita banyakkan malas. Nah, gimana kalau kita malas? Tugas nggak terkumpul, tugas nggak selesai. Otomatis kita dapat nilai yang jelek. Ketika kita dapat nilai jelek, kita malu sendiri, kita jadi minder. Kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi nanti suatu saat kita ada di dunia pekerjaan. Ketika kita malas, ya sudah, kita akan digantikan dengan orang-orang yang rajin. Nah, ketika kita jadi pengusaha, kita malas, ya usaha kita bisa hancur. Kita namanya malas gitu. Kita nggak jualan-jualan karena enakan nyantai, enakan nongkrong, enakan tiduran. Ya udah, ya risikonya kita terima, kita akan ditimpa kemiskinan, kita akan ditimpa kekurangan. Nah, di sini kita sama-sama mau belajar. Kita nggak lagi nakutin siapa-siapa.
Kita hanya dikasih dua pilihan, kita mau menjadi seperti semut yang bijaksana, bisa mengumpulkan makanan pada saat musim panen, dan pada saat musim paceklik dia tetap bisa makan. Nah, kita juga mau seperti semut tadi yang bisa memanfaatkan waktu yang Tuhan percayakan untuk kita gunakan semaksimal mungkin, dan kita bisa memberkati orang lain di sekitar kita nanti. Nah, paling sharing kakak segitu dulu. Semoga kakak berharap kita bisa sama-sama belajar. Kita mau sama-sama upgrade diri kita untuk kita bisa mempunyai skill-skill yang luar biasa lagi ke depannya. Kita mau belajar untuk memakai kemampuan kita, waktu yang Tuhan percayakan. Sekian dulu sharing kakak hari ini, minggu ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi seperti semut yang bijaksana memakai waktu. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar, Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga mau memanfaatkan waktu kami untuk kami bisa mengupgrade skill kami, Tuhan. Untuk kami bisa memiliki kemampuan yang maksimal, Tuhan, yang kami punya. Kami mau bisa menjadi berkat, Tuhan, buat keluarga kami, buat orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Kami akhirnya percaya Kau yang mampukan kami. Roh Kudus-Mu ada bersama kami untuk membimbing kami, Tuhan, menyertai kami hari-hari kami ke depan. Kami percaya Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. Happy Sunday. God bless you.